pembagian ini harusnya kita dorong itu ada peran-peran kelembagaan unit-unit yang memang lebih modern dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, kita harapkan Garam itu ada di situ, PT Garam ada di situ. Jadi slogannya adalah PT Garam naik kelas, misalnya diikuti oleh juga kesejahteraan petani garam yang meningkat gitu. Jadi dua-duanya. Itu kira-kira artinya pendekatan sains perlu dibangun di dalam usaha tambak garam ini. harus. Jadi sains itu harus masuk ke dalamnya. Sehingga kita punya model baru, jangan sampai model yang sudah lama diulang-ulang terus ya nggak akan ketemu gitu. Model kebiasaan. Model kebiasaan seperti yang disampaikan Pak Taryono tadi ya. Karena ini dari bapak ke anak ke cucu terus ke cicit-cicit semuanya. Jadi memang harus kita lakukan pendekatan saintifik gitu ya untuk mengubah pola tadi. Itu kira-kira Kang. Baik, kembali ke Pak Taryono Pak, tentang peran PT Garam ini dalam bagaimana sih pemberdayaan masyarakat atau rekayasa sosial yang perlu dibangun agar berdaulat, agar kita juga produksinya membaik. Oke, baik. Jadi garam ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Mas Khotib itu ya sebenarnya teknologinya tidak terlalu jumping kan ya Mas ya. Jadi artinya memungkinkan itu juga diterapkan sepanjang prasyarat-prasyaratnya yang dasar itu memungkinkan terkait dengan pengambil keputusan ya, unit manajemen industri atau produksi garam itu sendiri disatukan, terus kemudian faktor-faktor yang lain juga masuk di situ. Artinya teknologinya tidak terlalu rumit gitu ya. Jadi bisa dilakukan sebenarnya. Nah, sehingga kemudian ini yang harus saya akan mengatakan begini, kalau bagaimana kita memerankan PT Garam gitu. Sekarang PT Garam itu apakah masih dibebankan kepada proses-proses hulu atau sudah dilepas ke proses hilir? Ya. Walaupun tadi saya katakan bahwa proses hilirisasi itu sebenarnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit gitu. Tetapi kalau itu dilepas pada tingkat masyarakat, petambak garam itu masih terlalu berat. Ya, sehingga terus harus ada pembagian nih. Hilirisasi ada di mana sebenarnya? Karena kalau itu didorong kepada masyarakat pasti nggak sanggup. Karena polanya misalnya dari masyarakat menghasilkan garam K1, K2, K3. Sementara itu tidak langsung dikonsumen. Itu harus melalui proses lagi. Nah, proses itu siapa yang melakukan sekarang? Nah, kan harus pembagian ini harus jelas dari pembagian. Nah, pembagian ini harusnya kita dorong itu ada peran-peran kelembagaan unit-unit yang memang lebih modern dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, kita harapkan Garam itu ada di situ, PT Garam ada di situ. Jadi slogannya adalah PT Garam naik kelas, misalnya diikuti oleh juga kesejahteraan petani garam yang meningkat gitu. Jadi dua-duanya. Kalau bermain sama-sama di hulu, problemnya bisa terjadi kompetisi karena sama-sama menghasilkan. Dan pasti kalah. Ya faktanya begitu, gitu. Bagaimana mungkin pembelajaran di lapangan? Baik, saya tambahkan sedikit dari Pak Taryono tadi sampaikan peran PT Garam kira-kira seperti itu. Jadi pertama peran PT Garam itu harusnya bersinergis dengan universitas atau lembaga-lembaga riset yang memang berfokus pada bagaimana produktivitas dan kualitas dari garam kita itu bagus. Dalam bentuk apa? Selain tadi hilirisasi, yaitu tadi membuat database tentang klimatologinya, mikroklimatologi pada saat diproduksi, kemudian teknologi yang tepat sehingga terimplementasi buat masyarakat itu seperti apa. Nah, itu dua hal ini yang penting selain tadi proses hilirisasi. Kemudian satu lagi, masyarakat akan sulit untuk mengubah kebiasaan tadi kalau memang belum ada jaminan dan pembuktian, kan kira-kira seperti itu. Makanya peran PT Garam yang bersinergis dengan universitas, lembaga riset gitu yang berfokus itu bisa meningkatkan tadi ya peran PT Garam dan produktivitas kita. Satu hal lagi tadi saya coba cek gitu bahwa setelah diproduksi secara massal oleh masyarakat, memang di dua perusahaan besar yang di Western Australia itu juga memang
ada suatu tempat untuk purifikasinya. Melalui hidroekstraksi kira-kira seperti itu. Dan tadi sampaikan oleh Pak Taryono, oke, kalau memang begitu masyarakat silahkan produksi kan gitu ya. Silahkan produksi secara massal, kualitasnya untuk sementara pokoknya diambil K1, K2, K3 misalnya gitu kan. Pokoknya diambil apa saja, gitu kan? Sikat gitu. Nah, baru dari situ nanti dipurifikasi. Jadi ada dua peran nih kalau menurut saya sih PT Garam, bagaimana membuat model produksi garam dengan produktivitas tinggi dan kualitas yang baik, dan bagaimana model hilirisasinya. Sehingga kalau kita pegang dua hal ini, maka kita mudah-mudahan bisa swasembada gitu ya. Mudah-mudahan. Itu kira-kira tambahannya. Baik. Kembali ke Pak Taryono, Pak. Terkait dengan Undang-Undang 7 2019 tentang perlindungan petambak garam, apakah sudah dilaksanakan betul tidak, Pak? Baik. Berat nih. Ya, memang begini, yang dimaksud sebagai perlindungan petambak garam itu apa definisinya? Ini kan harus dikelirkan dulu gitu ya. Artinya apa? Apakah dia misalnya jaminan pasar, jaminan harga, Jaminan kegagalan panen. kegagalan panen gitu ya, insurance misalnya, atau misalnya jaminan input. Kalau yang sangat penting buat nelayan ya, buat petambak garam itu air, jangan lupa. Air dengan kualitas yang baik, dengan BE yang cukup. Kalau BE dari laut taruhlah misalnya 3 ya Mas ya, 3 masuk melalui sungai, kecampur dengan air tawar, itu bisa turun jadi 1 untuk menaikkan. Yang sementara kristalisasi itu kalau tambak garam air garam yang jadi butiran garam itu kira-kira 25 ya BE-nya. BE ya, pas masuk ke pon kristalisasi, kolam kristalisasi. Kolam kristalisasi kira-kira 25. Nah, menaikkan dari 1 ke 3 itu, apalagi kalau itu jumlahnya besar, itu cukup lama. Itu akan meningkatkan hari operasi mereka untuk yang harusnya bisa untuk diproses mengambil garamnya atau dikristalisasi. Nah, ini yang harus dirumuskan. Kita merumuskan dulu yang masuk perlindungan itu apa? Atau semangatnya itu sama sebenarnya semangat misalnya insurance, jaminan nelayan itu perlu itu diperlukan karena risknya terlalu kecil dibandingkan nelayan. Sebenarnya kalau kita ada jaminan utama adalah bagaimana misalnya floor price misalnya pendekatan itu bisa didorong juga itu ya. Sebenarnya. Jadi kayak perlindungan gitu. Nah, cuma masalahnya ini mekanismenya mulai mana? Kalau gabah ada mekanisme dari Bulog misalnya. Ini kita siapa nih? Off-takernya itu nggak ada gitu. Yang jadi kendala jadinya di masyarakat nelayan itu gimana setelah produksi selesai off-takernya harganya sesuai itu ya? Ya, masalahnya gini, masalahnya sebenarnya adalah pada saat panen raya itu karena tidak ada off-taker, tidak ada jaminan tadi. Tidak ada yang dimaksud dari perlindungan bisa jadi perlindungan harga gitu ya. Ya udah mekanisme pasar. Ditambah lagi, mohon maaf nih, kita impor. Ada jaminan nggak kalau impor itu tidak merembes ke pasar lokal? Siapa yang ngawasi itu? Kita nggak tahu. Itu kan logikanya impor itu harusnya tidak merembes ke pasar-pasar lokal, tapi bisa dicek. Siapa yang bisa ngecek misalnya tukang bakso itu adalah garamnya bukan dari garam impor. Nah, itu kan harus dibuktikan gitu-gitu ya. Ya makanya rumuskan dulu apa itu definisi perlindungan petambak garam. Artinya masih belum clear ya. Oke, berikutnya Mas Hotim tentang regulasi yang berkembang sekarang di mana kita selalu menyamakan dengan kodeks. Apakah itu juga dalam tanda kutip akan menghabisi garam rakyat kita? Ya, baik Kang Solihin. Ini menarik memang. Tahun 2016 kalau nggak salah, kami juga sempat berdiskusi juga dengan KKP waktu itu. Dan kami menyarankan ini sepertinya SNI kita untuk garam beriodium kurang pas nih sepertinya begitu kira-kira. Melihat data-data yang kami dapatkan secara primer gitu ya tentang kualitas garam rakyat kita di Rembang, di Madura gitu. Rata-rata bukan rata-rata ya, rata-rata 90 sampai 94. Untuk mencapai 97 itu berat sekali gitu. Berat sekali dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Sehingga pertama yang perlu diperhatikan dalam garam
konsumsi, kira-kira seperti itu. Kodeks tadi kan urusan dengan garam konsumsi. Nanti kita bedakan, ada garam konsumsi, garam untuk industri, kira-kira seperti itu, makanan minuman, ada yang untuk kloralkali. Sekarang kita fokus ke garam konsumsi tadi ya, garam beriodium tadi. Yang hemat saya itu mungkin perlu direvisi mungkin gitu ya, untuk menyerap garam kita ya, garam rakyat. Karena pada dasarnya yang penting untuk garam konsumsi itu menurut saya adalah pertama keamanannya, keamanan pangannya seperti apa nih gitu kan, buat kita gitu ya. Nah, sehingga kalau nih keamanan yang paling penting, apa yang harus dicek gitu ya, yang menjadi parameter gitu kan. Pertama kalau menurut saya sih logam beratnya, ada nggak logam berat, dan itu sudah diatur di SNI, sudah oke. Kemudian yang kedua mikrobiologinya, ya mikrobiologinya. Ini yang perlu dicermati juga gitu. Jangan-jangan wah ini logam beratnya tinggi, terus mikrobiologinya, bakterinya tinggi juga. Nah, itu yang paling penting dibandingkan dengan kandungan NaCl harus 97 minimal. Coba kita flashback lagi. Sekarang sudah banyak lagi garam-garam kesehatan di mana ada campuran kalium dan natrium di sana, dan tidak mempermasalahkan berapa kalsiumnya, berapa magnesiumnya, berapa kaliumnya, malah langsung itu dibuat gitu kan, dikonsumsi oleh kita. Dan kita tahu bahwa kami di Madura gitu kok sepertinya lebih asin garam yang masih kasar begitu gitu kan. Itu kira-kira zaman saya dulu. Itu kira-kira Mas. Jadi kalau menurut saya perlu ditinjau ulang mungkin ya. Kalau memang kita ingin mengangkat garam rakyat kita itu sebagai garam konsumsi yang terstandar. Itu kira-kira Kang. Baik, Pak Taryono, terkait dengan kandungan ini, Bapak punya pembelajaran pengalaman lain mengenai bahwa pemikiran terkait bahwa masalah kandungan kok dipermasalahkan sih Pak? Kenapa dulu bahwa bagaimana ketika masuk ke dapur tetap sama-sama saja gitu? Oke, yang menarik nih. Sebelum ke sana menarik yang terkait dengan kandungan NaCl, karena kalau garam itu kan menurut saya memang harus pertama kandungan gizi sesuai yang dibutuhkan tubuh. Oke. Yang pertama, yang kedua tadi tentang food security, karena itu itu kan masuk pada human intake ya, itu harus diikuti. Nah, menariknya adalah apakah garam dengan kandungan NaCl tinggi, semakin tinggi semakin bagus? Ini pertanyaannya. Karena semakin tinggi, kayak saya yang sudah kena hipertensi mesti harus hati-hati gitu. Coba kalau kita cek garam-garam yang untuk orang-orang yang memang bermasalah dengan kandungan garam tinggi, itu bahkan setengahnya kan. Dan itu kalau Anda cek itu harganya jauh lebih mahal. Gitu loh kan. Kan logikanya, makanya semangatnya gimana gitu loh. Yang ini harus dicek. Nah, tentu ini teman-teman yang punya otoritas, kompetensi, keilmuan di bidang tentang gizinya, tentang bagaimana terhadap kebutuhan tubuh dan sebagainya, itu yang menentukan lah, itu yang nanti di sana. Nah, yang kedua ini yang menarik. Kalau misalnya kita bicara adalah akhirnya adalah untuk human intake, human consumption, masuk ke sana. Kita itu mempunyai sumber garam itu dua. Garam yang dari rumah tangga, yang table salt langsung, yang mungkin dari ibu dengan dari istri masak di rumah, kita dapat itu dengan kadar NaCl yang jauh lebih rendah ya, agak lebih rendah dibandingkan dengan yang harus melalui makanan minuman jadi yang kita beli, yang itu masuk di kategori garam untuk industri aneka pangan kan gitu ya. Benar. Karena standarnya berbeda. Kalau nggak salah, misalnya untuk industri aneka pangan itu 99 ya, 99 NaCl-nya. Sementara untuk tabel salt tadi yang garam konsumsi itu 94 ya. 97. Oh 97. Untuk bahan bakunya 94. Oke, dinaikkan purifikasi 97. Ya. Nah, ini kan toh dua-duanya juga masuk tubuh. Apa masalahnya gitu? Kemarin juga diskusi juga sempat itu kan sama-sama untuk yang industri, kan kadang-kadang industri ada untuk industri makanan juga. Nah, memang itu karena industri itu kita bagi dua, ada industri aneka pangan, ada industri yang memang tadi mungkin alkohol. Nah, itu kenapa dibedakan itu kemarin itu pertanyaan juga tuh di diskusi tuh, waktu kita diskusi itu jadi pertanyaan juga tuh. Seru tuh. Nah, itu Mas Hoti terkait dengan kandungan tadi. Apakah memang harus seperti itu? Atau memang bisa diubah dengan regulasinya? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan dan Pak Taryono tadi sampaikan bahwa ini ranah
teman-teman di kesehatan dan gizi itu harus turun sih sebenarnya ya, mengkaji pentingnya kandungan tadi gitu ya, untuk yang langsung siap dikonsumsi ya, bukan yang untuk aneka pangan, karena aneka pangan nantinya ada proses produksi di sana yang mungkin akan mempengaruhi prosesnya. Jadi kalau saran saya, kalau yang bisa yang langsung akan dijual mungkin perlu dikaji ulang gitu ya. Dikaji ulang bersama-sama dengan orang kesehatan gitu ya. Apakah memang penting apakah memang harus dulu gitu ya. Padahal tadi disampaikan yang sehat itu kaliumnya itu tinggi, Na-nya tinggi, 1:1 lah kira-kira seperti itu. Dan kalsium magnesium itu kita tahu di tubuh kita juga dibutuhkan kira-kira seperti itu. Jadi perlu dikaji ulang kalau menurut saya sih, agar tadi serapan produksi lokal itu bisa dimanfaatkan, masuk benar-benar dengan harga yang bagus, tapi tanpa mengabaikan aspek food safety tadi. Ya, ada yang isu tadi mikroplastik apalagi sekarang kan ya. Nah, itu kan juga perlu dikaji juga. Maksudnya mana nih SNI-nya gitu, seperti apa nih yang benar gitu, yang bagus gitu, yang bisa berpihak pada petambak garam kita, dan kita sebagai konsumen pun juga merasa nyaman. Itu mungkin Kang Solihin.